Baik, sahabat Bali Travel News TV, sekarang saya berada di kamar 77 Hotel Ina Heritage. Ini bed tempat tidurnya yang kamar 77, kamarnya Bung Karno. Dulu Bung Karno dan keluarga sering menginap di sini. Kita lihat tidak ada yang spesial sebenarnya. Ada bed seperti ini, ada lukisan perempuan di dinding, ada pencahayaan yang cukup redup, ada meja rias. Beginilah situasinya kamar Bung Karno yang tidak hanya ditempati oleh keluarganya, sekarang juga dijual bebas untuk umum. Kalau mungkin Anda punya pengalaman sense atau spiritual yang kental, misalnya mungkin pengalaman spiritual Anda bisa ngeklik dengan situasi yang ada di tempat ini. Sekarang kita menuju ke ruang kamar mandinya. Nah, sebenarnya ini dulunya kamar mandi marmernya memang khusus datangkan dari Italia, tapi perjalanan waktu membuat tempat ini fasilitas di toilet ini beberapa diganti, direnovasi sehingga penampakannya ya seperti ini. Tapi inilah dalamannya dari kamar Bung Karno di Hotel Ina Bali Heritage. Kalau Anda, sekali lagi saya katakan bahwa kalau Anda mempunyai sense spiritual yang lebih, katakanlah seperti itu, mungkin ini tempat yang cocok untuk mengenang keberadaan jasa seorang proklamator yang bernama Insinyur Soekarno. Ini saya tertarik ini soal kamar ini, Pak. Ya. Ini kan kamarnya Bung Karno, ini ornamen, ada lukisan beberapa Bung Karno segala macam. Ya. Pak katakan tadi Bung Karno sering menginap di sini, tidur di sini. Setelah itu anak-anaknya pernah nggak nginap di sini, Pak, di kamar ini? Megawati katakan. Ya, Megawati juga, Ibu Megawati memang waktu Orde Baru ya, zaman Orde Baru gitu Pak ya. Sebelum seperti sekarang ini, sebelum jadi ketum partai ya. Ya. Sebelum jadi ketua partai, memang beliau dan keluarganya sangat sering. Bahkan waktu Ibu Megawati kecil mendampingi orang tuanya. Iya. Sering mendapat pada saat-saat ada acara keluargaan ada keluarga, ada penjamuan keluarga dan sebagainya. Beliau tinggal di sini juga. Sering Pak, termasuk beliau dan keluarganya termasuk sering tinggal di sini. Sampai beliau menjabat sebagai ketua umum partai. Udah mulai jarang tinggal di sini. Itu Megawati. Kader-kader yang lain mungkin ada dari Kalau dari PDIP yang sepengamatan saya adalah Pak Cahyokumolo, Pak. Almarhum. Mantan Mendagri. Mantan Mendagri. Yang artinya bila beliau ke Bali pasti mampir di hotel ini, menginap di hotel ini sampai beliau almarhum. Ya, karena saya sendiri mengamati hal itu, ya sempat ngobrol juga beliau di sini ya. Artinya
waktu beliau menginap di sini pasti ramai Pak. Ya. Dia mereka mengundang kolega-kolega relasi partainya ngobrol di sini sampai dini hari sampai malam. Ya. Inilah tempatnya mereka untuk melakukan pembicaraan tentang politik ya. Dari kalangan lain, Kalau misalnya dari kan begini, waktu kita kenal sebagai Soekarno itu seorang yang seniman, religius, kejawen. Kira-kira ada nggak orang pengikut pecinta fanatisme Soekarno menjadikan kamar ini sebagai kegiatan ritual di hari-hari tertentu? Betul. Jumat Kliwon katakanlah seperti itu. Bakar-bakar dupa pernah enggak Pak? Tapi secara bulanan itu enggak Pak, tapi mungkin pada hari-hari tertentu Pak, khusus yang saya adalah pas kelahirnya Bung Karno. Ya, jadi pas hari lahirnya Bung Karno atau wafatnya Bung Karno, beberapa partisipan yang religius yang memiliki kekuatan itulah Pak ya, seperti punya ini sama dengan Pak Karno, mereka mengadakan ya seperti syukuran. Ya seperti perayaan kecil lah tentang untuk mengenang Soekarno seperti itu. Itu sering-sering ya? Setiap tahun ada? Setiap tahun ada. Momennya hari lahirnya Bung Karno, wafatnya Bung Karno. Iya, itu ya. Hari-hari itu yang pasti yang adanya. Mungkin mereka punya sesuatu perasaan spiritual kita tidak tahu ya. Mereka juga punya hubungan-hubungan khusus ya. Paling tidak ada hal yang istimewa di kamar ini. Tapi kamar ini dijual secara umum juga Pak? Ya, kamar ini tetap kita jual Pak. Kita jual tetap kepada khalayak umum, dan ya salah satunya adalah mereka juga yang ada fanatik dengan tarawih itu, mereka juga datang ke sini Pak untuk menginap di sini juga. Sepengetahuan Pak Yuda, ada nggak yang menginap ini punya pengalaman spiritual misalnya ada, gitu kan? Ada Pak, tapi mungkin orangnya tidak terlalu terkenal gitu Pak ya, orang biasa, tapi orang itu memiliki kebatinan spiritual, kemampuan spiritual. Nah, jadi ya dia malahan pernah di sini kalau dulu sampai 3 hari 4 hari dia tinggal di sini Pak. Ya, dan mereka pernah cerita mungkin ada pengalaman berkomunikasi secara enggak pernah cerita kepada saya, tapi saya yakini mereka klik gitu Pak dengan ada seperti itu. Luar biasa memang ya, memang kejawen ya Pak, dia ada dari Jawa datang ke sini naik mobil, ya dia akan seperti itu. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Yuda Wirawan. Terima kasih banyak. Yang benar-benar punya dedikasi kuat ya di bidang hotelier di Bali. Sekali lagi terima kasih teman Bali Travel News TV. Tentu kita akan mengupas lagi tentang apa dan bagaimana budaya Bali, kalangan perhotelannya, manusianya, tata budayanya, dan segala keindahan problematika yang ada di pulau yang kita cintai ini. Sampai jumpa sekali lagi, terima kasih. Terima kasih.